Oke, saya akan lanjutkan lagi. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materinya. Jadi saya ulangi kembali. Jadi sebelumnya kita membahas mengenai secara umum apa itu penegakan hukum. Jadi dimulai dari bagaimana sistem penegakan hukum, kemudian seperti apa mata rantai terkait pengelolaan lingkungan yang dalam hal ini yang dimulai dari adanya legislasi, kemudian masuk ke regulasi, sampai ke nanti ke enforcement di akhir, enforcement atau pertanggungjawaban. Kemudian kita juga memahami seperti apa hierarki dari peraturan perundangan di Indonesia, yang dimulai dari peraturan perundang-undangan tertinggi di kita adalah Undang-Undang Dasar, terus lagi nantinya ada PP, ada Perpres, Perda, provinsi sampai dengan ke kabupaten dan kota. Kemudian terkait bagaimana itu hukum administrasi, jadi bentuk-bentuk hukum administrasi seperti apa, norma-norma seperti apakah yang mengikat baik itu pemerintah maupun nanti dari warga, masyarakat, ataupun pelaku usaha, unsur-unsurnya apa saja untuk penegakan hukum administrasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai bagaimana penegakan hukum pidana, di mana yang akan menjadi pembahasan kita yang pertama dari bagaimana ruang lingkup hukum pidana, kemudian bagaimana penegakan hukum pidana. Oke, dari hukum pidana terlebih dahulu, setiap tindakan pidana yang dijabarkan nantinya itu harus terdiri dari dua unsur, baik itu unsur secara subjektif ataupun unsur secara objektif, di mana ini akan sangat penting ketika kita akan mempertanggungjawabkan suatu pidana. Kemudian sifat pelanggaran hukum itu merupakan salah satu unsur objektif yang ada dalam setiap tindak pidana. Jadi adanya pelanggaran hukum yang menjadikan suatu unsur objektif nantinya. Kemudian bentuk pertanggungjawaban hukum itu sendiri seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau kita mengacu ke UPPLH pun sudah dijabarkan kalau bentuk pertanggungjawaban hukum terdiri dari pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, ataupun pertanggungjawaban pidana. Jadi masing-masing akan ada saling keterkaitan juga satu sama lainnya, dan ada yang juga saling memperkuat nantinya untuk masing-masingnya. Kemudian adanya muncul beberapa macam pidana, yaitu adanya pidana penjara ataupun pidana denda ataupun nanti pidana-pidana tambahan. Itu dibuat memang dalam bentuk menjaga suatu kegiatan di masyarakat nantinya. Kemudian yang menjadi subjek hukum pidana, jadi siapa yang nantinya bisa dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana, itu bisa dalam bentuk perseorangan ataupun nanti dalam bentuk korporasi. Tapi memang kalau kita berdasarkan tadi, kalau kita melihat dari KUHP yang kita miliki, secara alamiahnya manusia yang nantinya bisa dikenakan perbuatan pidana atau yang nanti bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi dalam hal ini korporasi sebagai suatu bentuk badan hukum bisa dikatakan melalui KUHP di sini tidak bisa dikenakan pidana. Tapi memang nanti kita akan bahas berikutnya ada beberapa ketentuan yang nanti pada akhirnya merubah ketentuan terkait hukum di sini bahwa korporasi juga bisa dikenakan pertanggungjawaban. Kemudian terkait hukum pidana di Indonesia juga kita sudah ada melakukan beberapa perubahan, di mana pada awalnya prinsip ultimum remedium itu dikenakan terkait hukum pidana, di mana penerapan ketentuan pidana hanya dilakukan sebagai upaya terakhir atau sebagai the last resort-nya.
Jadi bisa dikatakan pidana itu dikenakan ketika hukum administrasi, kemudian ada hukum perdata dijalankan, tapi tidak ada implikasinya terhadap dampak yang dihasilkan, maka barulah nanti hukum pidana dikenakan. Tapi dari perkembangannya sekarang atau saat ini yang dipegang prinsipnya adalah primum remedium, di mana ketentuan pidananya dapat diterapkan kapanpun. Jadi tidak menunggu adanya administrasi ataupun nanti perdata terlebih dahulu, tapi dia tetap bisa dikenakan selama memang nanti ada unsur-unsur pidana yang nantinya sudah terpenuhi. Pengecualian terkait primum remedium ini, kalau melalui UPPLH kita bisa temukan yaitu pada pelanggaran baku mutu air limbah ataupun emisi ataupun nanti baku mutu gangguan. Karena di sini menjadi batasannya adalah dari baku mutu tadi. Karena pasti akan dikenakan terlebih dahulu administrasi ataupun nanti dari si perdata ketika sudah terjadi suatu efek yang kemudian nanti melalui masyarakat, gugatan masyarakat dinaikkan ke perdata nantinya. Kemudian pidana pun bisa dikenakan ketika ada usaha ataupun kegiatan yang melakukan suatu kegiatan tadi. Jadi ada suatu kegiatan yang melanggar salah satu peraturan perundangan yang sudah diatur tadi. Kemudian dia dilakukan secara terus-menerus. Jadi meskipun sudah dikenai sanksi administrasi misalnya, tapi masih terus dilakukan, maka nanti bisa secara otomatis dikenakan pertanggungjawaban pidana juga. Kemudian di sini yang jelas terkait yang primum tadi, bahwa memang penerapan sanksi administrasi itu tidak menutup adanya sanksi pidana juga. Mungkin yang paling sederhana ini kasus yang masih baru juga di kita meskipun tidak terkait ke lingkungan. Jadi ketika seseorang pelaku yang melanggar hukum terkait pembatasan, jadi pembatasan kerumunan misalnya, meskipun dia sudah dikenai sanksi administrasi, misalnya dia untuk membayar denda sebanyak sekian, tapi dia masih bisa juga dikenai sanksi pidana. Jadi dalam hal ini sanksi pidananya bisa dalam bentuk kurungan ataupun denda yang lebih besar lagi misalnya. Kemudian pelaksanaan dari ancaman pidana terhadap pelanggaran baku mutu apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran baku mutu dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian ancaman sanksi pidana juga bisa diberlakukan kepada nanti yang sebelumnya coba sempat kita bahas pada administrasi, pada pelanggaran hukum administrasi, ada yang kita namakan sebagai suatu paksaan pemerintah, ada beberapa bentuk paksaan pemerintah, yang mana ketika paksaan pemerintah itu tidak dijalankan, misalnya nanti bisa dikenakan juga sanksi pidana bagi pelaku tersebut. Kemudian dalam pertanggungjawaban hukum pidana, jadi diperlukan adanya perumusan delik. Jadi delik ini terkait aduan ataupun pertanggungjawaban nantinya. Di mana khususnya untuk di Undang-Undang PPLH, di Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, di situ sudah menjabarkan kalau perumusannya bisa menggunakan delik formil ataupun delik material, di mana untuk menyederhanakannya, delik formil ini contohnya pelanggaran baku mutu. Jadi ketika ada suatu orang ataupun suatu badan usaha yang dia melakukan pelanggaran terkait baku mutu, maka nanti secara otomatis dia bisa dipidanakan penjara 3 tahun ataupun denda paling banyak 3 miliar. Sedangkan untuk yang delik material,
Delik material ini ketika sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu. Jadi objeknya sama terkait baku mutu. Yang pertama, dia melanggar peraturan terkait baku mutu. Yang satu lagi sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu. Untuk yang delik material di sini, pidananya penjara 3 sampai dengan 10 tahun dan dendanya 3 sampai dengan 10 M. Jadi setidaknya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan yang delik formil. Kemudian pidana sekalipun yang tidak didahului oleh penegakan hukum administrasi itu bisa dilakukan ketika memang yang delik yang nantinya dirumuskan sudah nyata terlihat atau sudah bisa dilampirkan nanti bukti-buktinya. Jadi sudah ada syarat-syaratnya untuk bisa dipidanakan. Kemudian dalam perumusan delik itu dilihat dari adanya bahaya yang nantinya timbul, di mana bahayanya sendiri itu nanti bisa dikategorikan menjadi 2 bahaya, yaitu ada bahaya abstrak dan ada bahaya konkret. Di mana bahaya abstrak, bahaya yang nantinya akibatnya tidak jelas terlihat, yang nanti dimasukkan ke dalam delik formil. Sedangkan untuk bahaya yang konkret, jadi akibat yang luar biasanya sudah jelas terlihat, ini yang nanti masuknya ke delik material. Jadi nantinya delik formil akan menitikberatkan kepada suatu perbuatan yang memang dilarang. Jadi berdasarkan hukumnya perbuatan itu dilarang, maka nanti dimasukkan sebagai suatu delik formil. Sedangkan pada delik material dititik beratkan kepada akibatnya, akibat yang tidak dikehendaki ataupun akibat yang dilarang. Kemudian masuk ke penegakan hukum pidana. Jadi dalam penegakan hukum pidana lingkungan, perbuatan pidana atau criminal act ini adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Jadi kalau dalam administrasi itu menjadi satu hal yang berbeda lagi. Di administrasi berdasarkan ketentuan-ketentuan. Jadi ketika suatu ketentuan persyaratan lah kah atau baku mutu kah yang ketika tidak diindahkan atau tidak dipergunakan, maka nanti bisa dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan kalau untuk pidana, ini bentuknya dalam berupa perbuatan. Perbuatan yang menurut peraturan perundangan berlaku itu tidak dibolehkan atau dilarang. Jadi dalam suatu criminal act atau dalam suatu perbuatan pidana harus adanya peraturan perundangan yang mengatur. Jadi contohnya misalnya terkait penggunaan masker misalnya. Jadi ketika memang sudah ada peraturan perundangan yang berlaku, baru nanti bisa dikenai pidananya. Jadi ketika nanti peraturannya ditarik, maka nanti sudah tidak bisa juga dikenakan pidana. Makanya ketika ingin mengenakan suatu pidana, penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi peraturan perundangan yang mana yang menyatakan kalau perbuatan ini adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jadi yang menjadi dasar suatu bentuk pidana adalah perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang nanti didefinisikan sebagai suatu kesalahan atau guilt. Di mana nantinya bentuk kesalahannya pun ketika nanti sudah dikenakan pidana, bentuknya bisa dalam bentuk ketidaksengajaan ataupun nanti ke suatu alfa. Kemudian dalam beberapa
teori yang sudah berlaku, memang sanksi hukum pidana dianggap sebagai suatu bentuk sanksi yang paling berat dibandingkan dengan administrasi ataupun nanti perdata. Karena itu di beberapa teori-teori dasar terkait hukum pidana itu memang dijadikan sebagai suatu ultimum remedium yang tadi sudah dibahas sebelumnya, meskipun sudah sekarang pada perkembangannya di hukum lingkungan umumnya sudah merubah terkait bagaimana hukum pidana. Di sebelumnya hukum pidana itu masuk ke suatu ultimum remedium sebagai jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain tidak terasa efektif. Jadi memang salah satu bentuk efektivitas dari suatu peraturan perundangan, adanya administrasi dan adanya perdata, itu ketika memang berjalan dengan baik, harusnya sudah bisa menjadi suatu sistem pencegahan. Karena memang pidana pada dasarnya di adanya hukum pidana itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa terselesaikan dengan adanya sanksi administratif ataupun perdata. Tapi memang pada perkembangannya sekarang sudah mulai berubah kalau hukum pidana pun bisa dikenakan tanpa adanya hukum administrasi dan hukum perdata. Karena yang paling sederhana, karena dalam pertanggungjawaban administrasi dan perdata masih belum bisa secara sempurna menghadirkan keadilan terkait penegakan hukum. Kemudian berdasarkan Undang-Undang PPLH terkait bagaimana ketentuan pidana, kualifikasi delik pidana lingkungan itu melalui pasal 97 itu diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan, di mana pengkategorian delik kejahatan yang pertama adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya, kemudian penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran, dan ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara. Jenis-jenis pidana nantinya akan ada banyak sebenarnya, tidak hanya yang kita lihat dari Undang-Undang PPLH. Jadi dari pembahasan kita sebelumnya pun, mulai dari mungkin yang dari terkait B3, limbah B3, terkait bagaimana pencemaran di laut, pencemaran di udara, pencemaran air dan air limbah misalnya, masing-masing akan ada bentuk-bentuk pidana yang bisa kita temukan juga di masing-masing peraturan perundangannya. Jadi ini sebagai contohnya saja untuk di PPLH, macam deliknya ada delik sengaja dan delik kealfaan. Delik sengaja di sini yang pertama terkait baku mutu, yang tadi juga sudah sempat dibahas. Kemudian delik kealfaan itu terkait baku mutu juga dengan besaran yang lebih kecil dia. Jadi ketika sengaja dia dianggap lebih besar, yang alfaannya dia akan lebih kecil untuk pidananya. Kemudian kita masuk ke bagaimana tindak pidana korporasi. Jadi pertanggungjawaban pidana seperti yang sudah sempat dibahas sebelumnya, itu pada dasarnya itu hanya dikenakan kepada perseorangan yang melakukan suatu pidana, atau dalam istilah lainnya manusia alamiah yang nantinya bisa dikenakan pidananya. Walaupun memang dalam pelaksanaannya perseorangan tadi atau manusia alamiah tadi berada dalam suatu lingkup korporasi. Jadi memang sebelumnya di Indonesia masa pertanggungjawaban korporasinya itu sempat muncul di KUHP, di mana melalui KUHP sebenarnya tidak mengatur. Jadi melalui KUHP hanya manusia yang bisa dikenakan pertanggungjawaban, tapi terkait pertanggungjawaban korporasi pada perkembangannya kita mulai mengacu kepada peraturan perundangan yang berada di luar KUHP. Melalui Undang-Undang PPLH sudah mengakui korporasi sebagai suatu subjek hukum pidana yang nantinya bisa berbuat dan nantinya bisa diminta pertanggungjawaban secara pidananya. Jadi di sini ada di pasal 116 sampai dengan 119.
Meskipun sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya bisa jadi akan ada beberapa perubahan terkait ini. Ini yang perlu kita konfirmasi lagi sepertinya. Yang jelas adanya Cipta Karya di sini akan merubah banyak sekali sebenarnya peraturan perundangan yang bisa kita bahas, yang sudah kita bahas sampai dengan hari ini. Dan nanti memang masih perlu pembahasan lebih lanjut lagi ke depannya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana pertanggungjawaban bentuk pidana. Jadi untuk pendalaman lagi materinya, saya nanti akan memberikan satu bentuk penugasan dari beberapa macam dari beberapa bidang yang sudah sempat kita bahas sebelumnya. Saya mau nanti silakan kalian bisa lakukan secara mandiri untuk mencari terkait kegiatan-kegiatan pidana yang dilakukan pada masing-masing bidang yang sebelumnya sempat kita bahas. Ada yang masih ingat nggak bidangnya apa saja kemarin tuh? Yang waktu itu kita bahas per kelompok. Ada yang masih ingat? Apa saja kemarin bidangnya yang kita bahas terkait pertanggungjawaban? Tentang sumber daya hayati, limbah B3, air, pencemaran udara, laut, benda padat, limbah padat. Satu-satu, siapa sebutkan nama? Coba sebutkan. Tadi ganti-ganti. Siapa dulu? Saya dulu, Pak. Ronaldo ya, silakan. Ya. Yang pertama pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran padat, limbah P3, sama satu lagi pencemaran apa kemarin tuh? Tanah enggak, Pak? Pencemaran tanah? Bukan. Yang benar itu kan dari yang pertama ada pencemaran udara dan kebakaran hutan, kemudian pencemaran air, pencemaran laut, sampah, B3, limbah B3, sama konservasi sumber daya hayati. Jadi nanti silakan untuk pembahasan yang pertama ini, coba kalian cari di salah satu tadi dari keenam bidang ruang atau ruang lingkup tadi, coba cari salah satu contoh kasus pidana. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, coba kalian nanti cari satu kasus pidana dan nanti silakan setidaknya satu orang kita bisa bahas di grup WhatsApp. Jadi silakan nanti di-share melalui grup WhatsApp satu kasusnya. Coba nanti kita bahas. Dan nantinya silakan secara lengkapnya terkait penugasan akan saya share di Google Classroom. Harusnya jam 5:30 nanti bisa dipublish, bisa dilihat. Jadi nanti di akhirnya silakan mencari contoh kasusnya untuk ke-6 ruang lingkup tadi. Masing-masing pencemaran udara atau kebakaran hutan, air, laut, sampah, B3, dan sumber daya hayati. Mungkin itu untuk sore hari ini. Kalau memang masih ada pertanyaan, saya persilakan ataupun tanggapan,